Ya. Balang. Entah. Keluar. Baik, setelah pemaparan tadi dari koordinator mata kuliah dan tim-tim yang lain, saya kebagian untuk bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi pada saat pelaksanaan praktek mata kuliah asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, walaupun tempat kita berbeda, tetapi tujuan kita sama, yang berakhir nanti ada laporan dan ada dokumentasi, ya. Nah, untuk diawali dengan cover ya, ini masih Poltekkes, logo Poltekkes yang lama, nanti bisa diganti dengan logo Poltekkes Kemenkes Aceh yang baru ya. Ini seperti ini disusun oleh, kalau misalnya hanya 2 orang ya 2 orang. Kalau misalnya satu SLB itu ada 10 orang ya, seperti askep anak ya. Ini tidak jauh berbeda dengan askep anak. Nah, terkait dengan askep anak, tolong dibuat laporan terus ya. Nanti apakah sudah dibuat untuk laporan askep anak yang kemarin? Ya, nanti akan saya buatkan deadline-nya ya. Mohon maaf nih karena sibuk sekali untuk saat ini ya. Saya juga lagi mempersiapkan ujian nih. Ujian untuk diri sendiri ya, ujian kenaikan pangkat ya. Jadi memang agak kewalahan untuk saat ini. Nah, baik, ini hampir sama ya sebenarnya ya. Dan ini tolong di screenshot. Saya nggak ini ya. Saya nggak akan share ini ya, screenshot aja. Contohnya kira-kira seperti ini. Dan mahasiswa itu boleh boleh berinovasi ya. Kalau misalnya ini masih kurang, boleh ditambahkan, silahkan ya. Jadi terkadang ini contoh, ini kan punya mahasiswa yang lama. Jadi ini kalau mungkin ada inovasi-inovasi yang baru atau mau ditambahkan, silahkan ya. Nah, kemudian ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan disusun oleh ini ya. Kemudian kata pengantar. Jangan kata pengantar ini semua dicontoh dari sini, jangan seperti itu ya. Kita punya gaya sendiri ya, gaya masing-masing. Nah, kemudian setelah kata pengantar, daftar isi ya. Ini untuk sistematikanya hampir memang sama dengan askep anak. Jadi kalau askep anaknya udah teratur, udah bisa, ini akan lebih mudah, sama semua nih ya. Itu sistematika penulisannya. Nah, kemarin ada jumpa koordinator juga, tolong diarahkan untuk bagaimana pengisian KSP pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya bilang kalau KSP itu kan sama dengan KSP askep anak yang lalu ya. Jadi kita tidak membahas lagi bagaimana cara pengisian KSP karena saya anggap mahasiswa sudah bisa. Ya, bisa ya seperti itu ya. Sudah bisa pengisian KSP yang seperti askep anak? Sudah, Bu. Sudah bisa ya? Oke. Sudah, Bu. Sebenarnya hari ini saya kurang sehat, nih saya zoomnya dari rumah nih. Baik ya, kita lanjut ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ya, baru masukkan misalnya ada tabel, pasti ada tabel karena nanti ada DMFT, DFT dan sebagainya ya. Ada tabel plan of action-nya juga, ada prioritas masalah ya. Ini sama seperti askep anak dulu. Makanya nih saya kalau ini berarti agak cepat. Saya bilang setengah jam cukup saya bilang ya. Nah, kemudian ada daftar gambar, kalau ada daftar gambarnya, ada dokumentasi. Misalnya satu laporan ini ada 10 orang. Berarti dokumentasinya atas nama si A, mana dokumentasinya? Atas nama Sri, mana dokumentasinya, nanti ada di Nah, kemudian daftar lampiran ini pencatatan harian ini sudah ada ya di dalam buku pedoman, sudah di-share oleh Bu Nela. Sudah ada lembar catatan CHPP, kuesioner ya, sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Identitas responden, formulir checklist itu sudah di-share di dalam pedoman oleh Bu Arnella ya. Jadi nanti tolong kalau misalnya kuesioner ada 3 orang anak, ini maksimal berapa orang anak kemarin sama Bu Nella di
sosialisasikan. Tergantung ada yang 3, ada yang 2, Bu. Oh, tergantung jenisnya ya. Iya, tergantung anaknya, Bu. Ya, berarti Ya. sudah paham. Ya, baik. Kemudian dimulai dengan bab pendahuluan latar belakang. Nah, latar belakang di sini disesuaikan. Kita jangan latar belakang nanti tentang kesehatan secara umum nasional, itu boleh sedikit saja, tetapi di sini lebih ke dalam pada anak yang berkebutuhan khusus, datanya apa, tingginya karies gigi pada anak berkebutuhan khusus itu berapa persen, itu lebih ditekankan sehingga kita spesifik untuk menjelaskan masalah dari anak berkebutuhan itu, ya, seperti itu. Baik, Ya. kemudian sasaran. Nah, ini sasaran dari bagi. Sasarannya misalnya Bu Leni itu anak tuna apa? Rofika itu tuna apa? Itu nanti di ini ya, dituliskan anak asuhnya. Ini berarti kan kalau 1 orang 2 atau 3, misalnya tadi Bu Leni itu ada 3. Tuna grahita, tuna rungu, tuna apa gitu ya. Tuna daksa, dituliskan ya. Kalau bisa dibuat dalam bentuk tabel saja, jangan seperti ini. Paham ya? Nah, kita kan belajar dari ini, semakin lama semakin harus baiklah laporan. Nah, ya. Jadi dibuat aja dalam bentuk tabel di sini. Ya, Leni, anaknya apa namanya? Keterangan, apa, itu ya. Nah, kemudian analisis situasi. Nah, analisis situasi di sini jelaskan letak sekolahnya bagaimana, jumlah letak ini bisa diminta di sekolahnya, data demografi atau data dari profil dari sekolah, minta aja. Ini namanya data sekunder ya. Kalau bisa paparkan di sini fotonya. Ini kita kan jauh nih. Kami nggak tahu kalau yang di Padang tuh SLB-nya bentuknya seperti apa. Kalau yang di Medan seperti apa, ya. Kalau yang di Riau seperti apa, yang di Takengon seperti apa, ya. Baik ya. Tadi ada yang menelpon saya yang dari Bener Meriah, katanya sedang musibah ya, jadi nggak bisa turun besok. Minta izin ke saya turunnya Sabtu, silahkan ya. Tapi itu lapornya sama saya aja, jangan mengganggu pembimbingan yang lain ya. Karena mengingat juga kita kan nggak tahu musibah itu terjadi kapan ya. Baik ya, kita lanjut ya. Kemudian dibuat data pengkajian. Data pengkajian itu ada dua data subjektif dan data objektif ya. Nah, data subjektif itu kan berdasarkan hasil wawancara. Kalau bisa ini dibuatkan seperti askep anak aja, dibuat tabel ya, kalau asal saya. Ya, askep anak kemarin data subjektifnya dalam tabel enggak? Iya, dalam tabel, Bu. Dibagi 2 kali sehari, 2 kali, itu aja ya. Gak usah dibuat seperti ini ya. Atau terserah mau yang mana, enak membaca yang mana. Kalau ini kayaknya ini ya, saya lebih suka yang askep anak ya. Jadi nanti boleh modifikasi, terserah, sehingga kita mudah melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh laporan tersebut, seperti itu ya. Kemudian data objektif ya. Data objektif di sini kalau dibilang karies gigi, Radik juga karies gigi kan? Ya kan? Ya. Jadi ini masalah ini tergantung apa yang didapatkan di sana. Kalau Radik saya rasa karies gigi aja terus nih, ya. Tapi karena diawali dengan pengetahuan, ya kan? Kita kan kuesioner kan, kita wawancarai anaknya ya. Nah, kita bisa buat di sini nanti di prioritas masalah aja. Ada pengetahuan yang kurang gitu. Itu nanti ya. Berarti ini masalahnya yang objektif di sini ada karies. Berarti kita bisa ini ke DMFT, OHIS ya. Tapi dipisah, boleh lah. Kalau ini dipisah kalkulus sama plak tuh boleh dipisah. Karies sama radik, kalau itu nanti tergantung sama pembimbingnya yang seperti kesepakatan kita bagaimana nih. Kalau karies sama radik mau dipisah seperti ini atau kita dibuat DMFT, DIFT gimana?
DMFT aja kali. DMFT aja, Bu. Kan nanti berulang ya, berulang lagi kan. Radik itu kan karies. Nah, tapi kalau kalkulus sama plak itu boleh kita pisah ya. Karena kalkulus kan ada indeks sendiri dia, Ulang ya kan? Baik berapa, sedang berapa, kurang berapa. Kalau Debris juga gitu ya. Ya, kalau Debris sama kalkulus saya rasa bisa dipisahkan. Tapi kalau DMFT ini digabung aja, ada DMFT, ada DEFT, ya. Kemudian data pendukung. Data pendukung ini disesuaikan dengan di lapangan seperti apa, ditambahkan saja. Kemudian baru diidentifikasi masalah. Ini buat seperti ASCAP anak aja, lebih mudah dalam bentuk tabel kalau nggak salah saya ya. Ada, boleh juga seperti ini ya, kemudian dibuat rumusan masalah. Nanti dilihat lagi yang ASCAP anak bagaimana nanti dikolaborasi. Ya, ini punya mahasiswa yang tahun yang sudah ya. Nah, kemudian tujuan. Ya, tujuannya pasti promotif, preventif, dan kuratif sederhana pada anak kebutuhan khusus. Walaupun kuratif sederhana tidak dilakukan, tapi kita buat aja di sini ya. Kemudian tujuan khusus meningkatkan tujuan khusus meningkatkan pengetahuan melalui edukasi kesehatan gigi. Itu boleh dirubah-rubah ya bahasanya ya, nggak mesti seperti ini ya. Baik, Bu. Kemudian pembahasan di sini ada prioritas masalah. Ya. Harusnya nanti ikutin yang sistematika ASCAP anak aja nih. Di sini prioritas masalah. Di sini juga ini identifikasi ya. Jadi prioritas masalah kita menggunakan metode CRL untuk menentukan mana prioritas 1, 2, dan 3. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian buat alternatif pemecahan masalahnya ya. Di sini jadi kalau ini dari pengetahuan nih prioritas masalah berarti di sini kita lihat nih prioritas 1 berarti penyuluhan edukasi itu yang nomor 1 harus kita lakukan. Yang kedua pencegahan. Pencegahan ini ya dengan melakukan tindakan meningkatkan preventifnya bagaimana. Dan yang ketiga baru melakukan kuratif sederhana. Nah kemudian alternatif pemecahan masalah itu ada promotifnya apa ya, preventifnya, kemudian ini untuk status kebersihan. Nggak usah seperti ini, langsung saja ya. Yang promotif, misalnya gini, alternatif pemecahan masalah, promotif itu apa-apa saja. Memberikan edukasi, preventif bagaimana. Ini jangan dipisahkan lagi, pengetahuan sama status. Jadi digabung aja, jadi berulang lagi. Ya. Oh, tapi sebentar. Gini aja, alternatif pemecahan masalah diurutkan sesuai dengan prioritas masalah. Berarti yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuannya di sini. Yang kedua, status kebersihan baru di nomor 2 gitu ya. Jadi berkesinambungan ya. Baik. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah tabel plan of action ya. Perencanaan dari tahap persiapan, perencanaan, dan sebagainya. Ini sudah juga di laporan ASCAP anak ya. Sampai dengan evaluasi, kemudian pelaksanaannya dijelaskan ya. Dijelaskan misalnya di sini upaya promotif itu kan melakukan edukasi pada anak ya. Buat di bawahnya ini gambar 1 misalnya. Edukasi pada anak misalnya. Kalau anak berkebutuhan, gambarnya lagi gambar 2 ya. Nah kemudian baru dilakukan evaluasi sama evaluasi hasil ya. Evaluasi kegiatan, evaluasi hasil. Untuk evaluasi ikuti aja ASCAP anak ya, tabel ya. Tabelnya sebelum sesudah bagaimana. Ada yang ingin bertanya tadi ya, Chris?
share boleh nih. Tari silakan. Ada ingin bertanya? Tari ingin tanya ya? Lagi UB ada aja? Silakan. Enggak. Serem bang. Dika ya. Dika mau tanya? Ya silakan. Izin Bu, Ya. Sepertinya lebih simpel lebih mudah memahaminya yang contoh askep anak yang Ibu ajarkan kemarin Bu. Iya, saya kan baru dilibatkan di mata kuliah askep kebutuhan khusus itu baru setahun yang lalu. Ini tahun yang kedua. Jadi kan saya mencoba mengikuti alurnya dosen-dosen yang askep kebutuhan khusus. Nah, kemudian saya lihat sepertinya lebih kalau dilihat desain untuk proposal lebih bagus ke askep anak. Jadi kita bisa mengikuti askep anak. Namun untuk pelaksanaannya, kalau askep anak mungkin bisa sekalian bertiga, tapi kalau ini berkebutuhan khusus itu harus satu-satu. Ya, jadi nanti pada saat menampilkan gambar pelaksanaannya di sini lebih banyak ya gambarnya ya. Si A misalnya Lilis, ini gambar Lilis lagi penyuluhan. Ini gambar Dika, ini gambar Leni ya. Jadi ada semua di sini. Setidaknya misalnya dibuat seperti tabel, kalau ada 10 orang ada 10 mahasiswa yang melakukan. Jadi kita lihat walaupun kami jauh, oh berarti si ini ada lakukan, si ini ada lakukan, si ini ada lakukan. Seperti itu ya. Ya silakan, saya bilang ini kan belum sempurna nih, karena juga saya baru di mata kuliah ini. Jadi saya itu udah lama. Jadi saya melihat perbedaan yang mudah dipahami di askep anak. Namun untuk pelaksanaan askep anak bisa sekalian karena tidak ada perbedaan kita anggap sama. Untuk askep kebutuhan itu kan berbeda-beda. Ada tunagrahita, ada yang autis, kan berbeda-beda. Makanya mungkin ini dipisahkan untuk ininya ya kegiatannya. Nah ini kalau ini juga masukan saya nih, kalau implementasi mungkin untuk misalnya untuk anak yang tunarungu bagaimana untuk promotifnya bagaimana, itu mungkin nanti bisa dijelaskan di sedikit pada saat pelaksanaannya. Kalau tunarungu apa, nanti dibuat hambatannya seperti apa, coba dibuat dulu, nanti akan dibimbing oleh pembimbing masing-masing ya. Jadi ini seperti ini. Bu, izin Bu. Ya. Ini Bu, kan kebetulan di SLB kami di sini kalau untuk hari Jumat Sabtu itu anak-anaknya jarang yang datang Bu. Gimana itu Bu? Itu Lilis, pembimbingnya saya ya? Iya Bu, tadi ada listanya juga di grup, belum terjawab Ibu. Di grup kita bersama? Iya Bu. Jadi kalau misalnya nih ya, tergantung pembimbing masing-masing. Makanya saya bilang tadi ada yang musibah, silakan minta izin nggak besok tapi hari Sabtu. Dan saya tanya kapan terjadi, tadi pagi ayahnya meninggal, ya udah silakan tapi jangan mengganggu sistem yang ada di dalam grup. Makanya jadi Lilis kalau di situ ditanyakan sama kami nggak akan menjawab ya. Jadi saya juga belum baca tuh grupnya. Jadi gini aja, nanti yang nggak bisa hadir, yang nggak bisa, misalnya kita besok turun, ya silakan koordinasi dengan pembimbingnya masing-masing. Ya, kalau Lilis berarti bimbingan saya, ya silakan boleh turun di hari Senin. Ya, tapi nggak usah tanya-tanya di grup. Ya, jadi ini kebijakan dari pembimbing, ya, dari pembimbing. Nanti kalau misalnya ini nanti ribut lagi nanti pembimbing dan koordinator saat koordinator tidak menjalankan seperti arahan. Pembimbing tidak menjalankan seperti arahan. Kenapa kok mahasiswa bisa turun di hari lain? Kita anggap aja semua besok turun ke tempat masing-masing. Kan nanti laporan foto kan ke pembimbing. Seperti itu ya semua ya. Jadi seperti itu. Jangan nanti udah saya bilang kayak gini memperkeruh suasana lagi. Saya nggak ada maksud apa-apa. Ya seperti itu ya, semua bisa di ini ya. Jadi kalau yang nggak bisa hadir karena sesuatu misalnya, tapi bukan kepentingan sendiri ya. Oh misalnya ada acara, nggak boleh seperti itu. Tapi ini memang efisiennya kita lakukan di hari lain, silakan ya.
Ada lagi yang lain nih, kesimpulan dan saran selesai untuk ini ya. Ini dokumentasi, ini kan hanya lampiran ya, lampiran. Ini kalau di sini lampiran ya. Tapi kalau di sini masukan, ada yang saya bilang tadi, situasi analisisnya, mana gambar SLB-nya difotokan ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ini nanti fleksibel laporannya, disesuaikan saja ya. Walaupun misalnya itu kan kita punya cara menulis, cara menyajikan, ada yang bentuk tabel, ada grafik, ada kurva, silahkan berinovasi, asal tujuannya sama, kalau sama saya tidak ada masalah ya. Itu ya. Yang lain, Bu Hikmah ya, Hikmah, silakan. Izin bertanya Bu, untuk mengenai tadi kan Ibu bilang setiap kegiatan kayak promotif tadi kan harus dilampirkan ada fotonya. Berarti nanti di lampiran foto tersebut yang di atas tadi nggak dilampirkan lagi di bawah ya Bu? Lampiran boleh sebanyak-banyaknya ya. Jadi yang untuk memperkuat bahwa kalian melakukan kegiatan silahkan. Tapi di sini juga penting ya. Jadi seperti supaya apa? Supaya meyakinkan pembimbing bahwa kalian benar-benar melakukan. Nggak apa-apa di sini ada, di sini mungkin kan satu-satu aja. Misalnya ada 2 orang, dua gambar aja. Di sana di lampiran boleh sebanyak-banyaknya. Ya, untuk lampiran juga jangan terlalu besar-besar fotonya, bisa dibagi di satu halaman bisa menjadi 6 ya, seperti itu. Sehingga kami yakin kalian lakukan itu gitu ya. Ada lagi Nelwati, silakan. Izin Bu, kebetulan pembimbing saya adalah Ibu ya. Izin Bu melaksanakan kegiatan di hari Senin Bu, karena besok kami ada acara TUT dengan orang Kemenkes Ibu. Jadi tapi nanti kegiatannya tidak kami bikin laporannya tanggal 3 Ibu. Jadi izin sama Ibu kami tanggal hari Senin kami bertiga Bu di SLB Muaro Sijunjung Bu, Sumbar Ibu. Ya, baik. Seperti tadi kesepakatan kita, yang lain tolong kita sama-sama menjaga ya Bu ya. Menjaga. Ya, Bu. Terkadang saya kasih kebijakan seperti ini, yang lain nggak boleh ya. Jadi kita sama-sama lah di sini ya. Jangan nanti Bu, kami bisa nggak hari Senin bimbingan Bu Reka tuh bisa. Jangan seperti itu. Ya. Saya kalau seperti itu berarti kalian tidak menjaga, kita nggak sama saling menjaga itu aja. Karena bukan saya koordinator ya, kita dalam membuat suatu organisasi siapa ketua kita harus ngikutin ya, harusnya seperti itu. Ya, Sekar, silakan Sekar. Bu, saya izin bertanya Bu, terkait POA itu kan kita untuk ASKEP ABK ini kan kita hanya melakukan upaya promotif dan preventif Bu. Yang untuk kuratifnya apakah dimasukkan ke POA atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Masukkan aja, nanti buat aja rujukan gitu ya. Di sini ada nggak? Baik Bu, terima kasih Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, tapi Iya. kan kalau menurut saya buat aja. Nanti misalnya dibuat dalam kurung keterangannya rujukan. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Berarti untuk di ASKEP anak juga dibuatkan juga yang kuratifnya diberikan rujukan. Buat aja, kita satu paket tuh ya. Baik Bu, terima Buat kasih aja Bu. nanti rujukan, karena kita nggak melakukan ya. Baik Bu, Oke. terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin Bu, berarti untuk laporannya boleh ya Bu disesuaikan dengan ASKEP anak, kayak lebih mudah dipahami. Ya boleh. Jadi intinya dalam sistematika itu misalnya prioritas masalah ya. Jadi cara misalnya nih menampilkan hasil dan pembahasan. Ada yang orang menghasilkan dalam bentuk tabel, ada orang dalam bentuk grafik. Silahkan berinovasi, tapi tujuan kita tetap sama. Misalnya gini, ingin menjelaskan bahwa pengetahuannya rendah. Ada yang bentuk tabel, ada yang bentuk grafik, ada yang bentuk kurva, dan ada bentuk-bentuk yang lain. Kalau kita membaca udah paham gitu ya, silahkan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Ya, nanti kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan ya melalui grup, nanti akan saya ini kan. Ya, untuk bimbingan masing-masing pembimbing, masing-masing bimbingan jika ada yang ingin
menunda atau ada berbentrokan dengan kegiatan lain, silahkan konsultasi sama pembimbing masing-masing dan jangan bawa pembimbing yang lain. Ya, seperti itu ya pesannya saya. Oke ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, tidak ada. Ada nggak? Nggak ada ya? Baik ya, kita cukupkan ya. Ini walaupun saya sakit sekali nih. Tapi saya udah janji karena besok mau turun ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ini kan sebentar, karena nih kita nih banyak yang nggak masuk ya, banyak nggak masuk nih ya, Ya. ya kan? Nah, kalau sama Bu Nela nggak masuk tuh harus ulang lagi, ya kan? Nah, saya anggap hari ini kalian hadir semua ya. Kalau ditanya apakah masuk Zoom semua, silahkan bilang hadir ya. Dan juga lagi ini ya, oke ya. Tolong kasih tahu kawan-kawannya apa yang saya sampaikan, jangan nanti nggak tahu laporannya, nanti saya yang kena ya, gitu ya. Ya, Bu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenis ya. Jangan keluar dulu Bapak dan Ibu, kita akan masuk dengan Bapak Amiruddin. Terima kasih. Baik.